Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Mr. Mulsan dalam pembelajaran fiqih takrib kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين وجعلنا منهم ومعهم وبهم آمين آمين ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini kita masih pada Kitabul Buyu', namun kita akan memasuki pada bab as-sulh. Ya, bab as-sulh. Namun sebelum memulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membacakan sholawat terlebih dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Rasulullah. Alfu alfi salatin ma'a alfi alfi salamin alaika ya Habiballah. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحج الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل ويصح dan sah. ويصح dan sah as-sulhu sulh, akad sulh, ma'al iqrari disertai pengakuan, ma'al iqrari disertai pengakuan, fil amwali di dalam harta, fil amwali di dalam harta, wama dan sesuatu, wama dan sesuatu, afdo yang menghantarkan, afdo yang mengantarkan ilaiha kepadanya, yakni kepada harta. Wahuwa dan sulh, wahuwa dan sulh, naw'ani ada dua macam, naw'ani ada dua macam, ibra'un yang pertama ibra', wa mu'awadatun dan mu'awadah. Jadi bab ini menerangkan tentang sulh, ya, akad sulh. Sulh itu memutus perseteruan. Jadi kalau secara istilah, akad yang dapat memutus perseteruan itu sulh. Nah, sulh ini dapat sah apabila disertai dengan pengakuan, ya, disertai dengan pengakuan di dalam harta, di dalam masalah harta dan di suatu yang dapat menghantarkan kepada harta tersebut. Nah, sulh ini itu ada dua macam, ada ibro dan ada muawadhah. Contoh sulh itu seperti orang yang telah memiliki hak qisas atas seseorang. Ya, misalkan ada orang punya hak qisas, ya. Kemudian mereka berdamai dengan ganti rugi berupa harta, ya, dengan menggunakan bahasa sulh. Nah, maka sesungguhnya sulh tersebut itu hukumnya sah. Jadi akad untuk memutus suatu perseteruan. Nah, sulh ini itu ada dua macam. Yang pertama ibra' dan kedua adalah mu'awadhah. Fal ibra'u, adapun ibra', iktisaruhu meringkasnya, min haqqihi dari haknya, min haqqihi dari haknya, ala ba'dihi kepada sebagian haknya, pada sebagian haknya. Wala yajuzu dan tidak boleh, wala yajuzu dan tidak boleh, ta'liquhu menggantungkannya,
ta'liquhu menggantungkannya ala syartin pada syarat. Nah, jadi kalau ibro itu adalah meringkasnya seseorang dari haknya pada sebagian haknya. Ya, misalkan ada seseorang itu melakukan akad suluh dari uang 1.000, yang dimana uang 1.000 ini menjadi tanggungan seseorang. Nah, melakukan akad suluhnya itu dengan hanya mengambil 500-nya saja dari 1.000 yang menjadi tanggungan seseorang tersebut, ya. Jadi seakan-akan ia tuh berkata, berikan 500 padaku dan aku bebaskan 500-nya lagi untukmu. Nah, itu ibro. Jadi ibro itu hanya mengambil sebagian dari hutang yang berhak ia terima. Nah, itu ibro. Dan ibro ini itu tidak boleh atau tidak sah dengan menggantungkannya. Misalkan nanti ketika datang awal bulan, maka saya akan melakukan akad suluh denganmu. Nah, itu tidak boleh digantungkan. Kalau mau suluh aja, nggak usah gantungkan dengan misalkan waktu, misalkan atau semacamnya. Nah, itu adalah suluh ibro. Wal muawadah dan muawadah. Wal muawadatu dan muawadah, uduluhu berpindahnya an haqqihi dari haknya, ila ghairihi ke selainnya, wa yajri dan berlaku alaihi atasnya hukmul bai'i, hukum bai' atau hukum jual beli. Jadi muawadah itu maksudnya adalah berpindah dari haknya kepada barang lain. Contoh ya, seperti dia itu menuntut sebuah rumah atau bagian dari rumah pada seseorang dan orang tersebut mengakuinya. Nah, kemudian mereka berdamai. Damainya apa? Dengan meminta barang tertentu seperti baju ke atau apa ke ya, sebagai ganti dari tuntutan yang pertama, yaitu rumah atau bagian rumah. Nah, maka akad seperti ini itu hukumnya sah. Itu namanya suluh tapi dengan jenis muawadah, yaitu berpindah dari haknya kepada barang yang lain. Nah, pada suluh ini nanti berlaku hukum jual beli. Maka dalam contoh yang tadi, yang seseorang menuntut sebuah rumah, ya, kemudian mereka berdamai dengan meminta barang tertentu, artinya dia berpindah dari hak yang pertama ke barang yang lain. Nah, maka contoh tersebut itu seolah-olah menjual rumahnya pada orang yang dituntut dengan dibeli oleh barang tertentu. Nah, maka tapi tidak dengan akad jual beli ya. Tidak dengan akad jual beli, tapi dengan akad suluh. Nah, suluh ini namanya muawadah dan berlaku hukumnya seperti hukum jual beli. Maksudnya apa? Kalau ada barang yang yang menjadikan sebagai suluh tersebut ada cacat ya, atau yang dapat pokoknya yang memiliki tipu-tipu atau rusak misalkan seperti itu, maka barangnya tidak dapat diterima ya, seperti ya pada jual beli. Jadi nanti barangnya itu bisa dikembalikan kalau ada cacat atau semacamnya. Jadi barang yang diakad di dalam suluh ini kalau berlaku hukumnya seperti jual beli.
yajuzu dan boleh lil insani bagi manusia atau bagi seseorang ayyusyri'a mengeluarkan raushanan kayu yang berada di atap tembok, ya maksudnya mengeluarkan atap sampai ke jalan, ya. Nah, itu diperbolehkan fitoriqin nafidin di jalan umum, bihaitsu la yatadarraru al-marru bihi, bihaitsu dengan sekiranya la yatadarraru tidak membahayakan al-marru orang yang lewat bihi di jalan tersebut. Jadi boleh untuk mengeluarkan sebagian atap rumahnya ke jalannya itu jalan umum, yang tapi sekiranya orang yang lewat itu tidak terganggu dengan atap tersebut. Ya, misalkan orang dengan ukuran orang kalau berdiri lewat situ itu tidak terhalang oleh kayu atap tersebut. Bahkan Imam Al-Mawardi itu mengisyaratkan bahwa di atas kepala orang tersebut terdapat muatan yang sudah terbiasa. Nah, ketika orang tersebut lewat itu tidak terhalang oleh kayu atap tadi yang dikeluarkan sampai ke jalan. Wala yajuzu dan tidak boleh fidarbil mushtaraki di jalan mushtarok, di gang buntu misalkan, ya, di mana di jalan tersebut adalah persekutuan orang-orang di situ, penghuni di situ. Nah, illa biizni syuraka, kecuali dengan izinnya persekutuan tersebut. Nggak boleh mengeluarkan atap rumah sampai melebihi jalan di gang buntu, ya, kecuali dengan izin persekutuan atau orang-orang yang ada di situ. Wa yajuzu dan boleh taqdimul babi, memajukan pintu, fid darbi al-mushtaraki, di jalan mushtarak. Boleh memajukan pintu di jalan mushtarak. Wala yajuzu dan tidak boleh takhiruhu memundurkannya illa biizni syuraka, kecuali dengan izin syuraka atau izin persekutuan di situ. Jadi intinya pada bab di sini yaitu menjelaskan tentang sulh damai, yang dimana akad sulh ini adalah akad yang dapat memutuskan perseteruan, dan sah sulh ini apabila disertai dengan pengakuan di dalam masalah harta. Dan sulh ini itu ada dua macam, ada ibro, ada muawadoh. Dan ibro itu meringkasnya seseorang dari haknya terhadap sebagian haknya. Maksudnya dia hanya mengambil sebagian dari hutang yang menjadi haknya. Contoh tadi, ya, seperti dia melakukan akad sulh dari uang 1.000 misalkan, atau uang 1 juta deh, uang 1 juta, lalu dia hanya mengambil 500-nya saja, seakan-akan dia bilang, sini kasih saya 500.000 dan 500.000-nya saya bebaskan. Itu ibro namanya. Dan sulh itu juga tidak boleh digantungkan. Nah, nanti saya akan melakukan sulh kalau datang awal bulan misalkan, atau akhir bulan. Itu tidak boleh digantungkan. Kalau mau ibro langsung aja, kalau mau sulh langsung aja. Wal muawadoh, dan muawadoh, ya, sulh yang muawadoh itu memindahkan dari haknya ke barang yang lain, seperti tadi, ya, yang menuntut sebuah rumah, dan di mana orang yang dituntut itu mengakuinya, lalu dia melakukan akad sulh dengan cara membebaskan tuntutan pertamanya tadi dengan cara memberikan barang tertentu, misalkan pakaian
atau ngasih mobil atau ngasih motor. Nah, itu kan, maka dia seolah-olah memindahkan haknya ke barang yang lain. Nah, lalu yang suluh seperti ini, ya, barang yang diakadi dengan suluh ini itu berlaku hukumnya jual beli, karena seolah-olah dia itu menjual tuntutan pertamanya itu dengan barang tertentu. Namun di sini bukan dengan akad jual beli tapi dengan akad suluh. Maka barangnya yang diakadi itu berlaku hukum seperti jual beli. Kalau nanti ada cacat atau semacamnya, maka boleh untuk dikembalikan. Baik, sampai di sini cukup. Semoga berkah dan manfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ucapkan syukron. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.